Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anisha Fahira Putri, yang kedua Baiti Zanati, yang ketiga Muhammad Famil Faza, dan yang keempat Teni Ardira. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penanganan bencana polusi dan cemaran air. Adapun topik yang akan kami bahas yakni definisi pencemaran air, penyebab dan dampak, pencegahan bencana, serta pencegahan pasca bencana. Definisi pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit, dan tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya. Sepanjang 2016, berdasarkan data dari 140 sungai di 34 provinsi, sebanyak 73,24% dalam status tercemar, berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya ada penyebab dari sumber pencemaran polusi air, dibagi menjadi sumber langsung dan sumber tidak langsung. Untuk sumber langsung sendiri, sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya adalah limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lain. Untuk sumber yang tidak langsung, yaitu merupakan polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan yaitu yang pertama limbah domestik, limbah industri, insektisida dan pestisida, lalu yang terakhir adalah deterjen dan pupuk. Selanjutnya ada dampak dari bencana polusi dan cemaran air. Yang pertama adalah penyakit. Pada manusia, minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Lalu yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespons perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Slide selanjutnya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Air juga menjadi penopang hidup bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Air yang bersih merupakan aset yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena fungsinya yang diperlukan bagi setiap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, sangatlah penting pencemaran air dicegah sebisa mungkin. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air ini? Berikut ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sebelum terjadinya bencana pencemaran air. Yang pertama, itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran air adalah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, khususnya yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Berikut beberapa bahan yang bisa dialihkan dengan bahan yang ramah lingkungan.
seperti bahan bakar, sabun atau pembersih, obat-obatan, dan lain sebagainya. Cara yang kedua yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Limbah memang merupakan penyebab polusi air yang paling umum kita temui. Banyak kegiatan yang menghasilkan limbah yang akan mencemari air, mulai dari kegiatan industri, perdagangan, rumah tangga, hingga di sektor pariwisata. Semua limbah ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi air. Karena memang tidak bisa kita hindari keberadaannya, maka kita perlu mengetahui dan melakukan pengelolaan limbah secara efektif dan juga tepat, agar nantinya limbah tidak menjadi polutan yang mencemari air. Pengelolaan yang dilakukan dapat berupa pengelolaan secara tradisional maupun diolah menggunakan teknologi untuk menghasilkan limbah yang tidak merugikan. Cara yang ketiga yaitu menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air yaitu dengan menjauhkan polutan atau sumber polusi dari sumber air, khususnya sumber-sumber air yang sangat penting digunakan oleh banyak masyarakat. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan mendirikan kawasan industri yang jauh dari sumber air yang digunakan oleh warga. Kawasan industri bisa didirikan di tempat yang masih sepi dan belum banyak penduduknya. Dengan berada di jauh dengan sumber air masyarakat, maka limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri bisa lebih terkontrol. Kemudian cara yang keempat, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Bagi para pelaku industrial yang memiliki kekuasaan untuk mendirikan pabrik, tentunya menjadi hak mereka untuk mendirikan sebuah pabrik. Maka dengan tidak mendirikan pabrik di dekat sumber air, sangat membantu sebagai upaya melestarikan lingkungan sungai sekitar dan sekitarnya. Hal ini karena limbah yang akan dihasilkan pabrik tidak akan mencemari sumber air masyarakat. Kemudian cara yang kelima, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, ini yang selalu diajarkan oleh pemerintah untuk mendidik rakyat agar bisa lebih mencintai lingkungannya. Banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membuang sampah dengan tertib. Banyak orang yang masih membuang sampah rumah tangga ke sungai. Padahal sampah-sampah yang mereka buang akan mencemari ekosistem sungai, dan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan menghambat aliran air sungai. Akibatnya akan terjadi bencana banjir. Selain itu juga, air sungai yang telah ditumpuki sampah akan membuat sungai menjadi kotor, bau dan berwarna yang akhirnya tidak bagus untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Cara yang keenam, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Deterjen adalah salah satu benda yang tidak lepas dari kegiatan rumah tangga. Deterjen yang banyak digunakan oleh ibu rumah tangga kebanyakan mengandung bahan kimia yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya hal ini ditandai dengan busa yang melimpah ruah. Ketika selesai mencuci, maka beberapa orang akan membuangnya ke sungai dan sebagainya. Hal ini tentu akan memberikan efek yang tidak baik seperti matinya mikroorganisme. Maka dari itu, sudah saatnya kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Cara yang ketujuh, tidak menggunakan pestisida dengan berlebihan. Bagi para petani, khususnya penggunaan pestisida memang sangat penting. Begitu pula dengan pupuk kimia. Kedua benda ini sudah menjadi senjata bagi petani untuk memperoleh keuntungan yang besar karena menghasilkan tanaman yang berkualitas. Namun tanpa disadari, ketika petani menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, hal ini dapat mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan air dan ekosistem daratan. Sehingga bagi masyarakat sangat tidak bagus sekali untuk menggunakan air yang sudah dicemari. Hal ini akan berdampak kesehatan.
Kemudian, cara yang ke-8 yaitu tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya yang berlebihan. Bukan hanya pestisida saja, namun sama halnya dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Hal ini perlu juga diatur. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan banyaknya binatang mati karena keracunan bahan kimia dari pupuk tersebut. Cara yang ke-9 yaitu rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Pembersihan di pantai ataupun di sungai merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air tanah. Masyarakat dapat melakukan atau membuat sebuah acara gotong royong yang rutin untuk pembersihan lingkungan air agar air yang digunakan dapat steril dan tidak mengganggu kesehatan. Cara yang ke-10 yaitu menanam pohon. Pohon merupakan tanaman penghasil oksigen sekaligus sebagai pembersih sungai alami. Semakin banyak kita menanam pohon, maka semakin banyak pula udara serta air bersih yang akan kita dapatkan. Karena akar pohon yang menyimpan dan menguncinya di dalam tanah. Yang terakhir itu mengelola sampah dengan baik. Mengelola sampah dengan baik merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Dengan mengelola sampah, maka kita melakukan tindakan pelestarian lingkungan. Sampah yang bisa kita kelola mulai dari sampah kita sendiri seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan mengelola sampah ini dengan cara yang baik, tentunya kita akan menuai keuntungan berupa kebersihan. Sehingga sungai, baik itu pantai dan lainnya, tidak tercemari, sehingga masyarakat dapat bisa menikmati air yang bersih. Selanjutnya yaitu pencegahan pasca bencana. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pasca bencana yaitu sebagai berikut. Pertama, lakukanlah pembersihan air dengan menggunakan klorin atau yodium. Atau dapat juga mencampur 4 tetes klorin pemutih pakaian tanpa pewangi ke dalam 2 liter air. Campurkanlah bahan tersebut dengan baik dan biarkanlah di bawah sinar matahari selama 30 menit sebelum digunakan. Yang kedua, membangun daerah penampungan air, sehingga apabila hujan turun, maka terdapat persediaan air bersih untuk dapat digunakan. Yang ketiga, membuat pagar pembatas, sehingga membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran pada sumber air tersebut. Yang terakhir, memperbaiki sistem sanitasi agar tidak bertambah luas dampak pencemaran yang ditimbulkan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini yaitu pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius. Selain menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem, pencemaran air juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, yaitu penyakit diare dan penyakit kulit. Oleh karena itu, perlu kerjasama antar semua pihak untuk dapat menangani masalah ini, sehingga kita semua dapat menikmati sumber air bersih tanpa takut terkontaminasi dari dampak pencemaran air yang ditimbulkan. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan pada sesi diskusi nanti. Dan apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah kami semua mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.